Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih video pembahasan untuk pertemuan 2, yaitu mencacah titik sampel. Yang pertama ada kaidah pengadaan atau perkalian. Yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Yang pertama, kaidah pengadaan atau perkalian. Jika prosedur A dapat dilakukan dalam M cara dan prosedur B dapat dilakukan dengan N cara, maka prosedur A dan B dapat dilakukan M kali N cara. Contohnya, seorang ingin berpergian dari kota A ke kota C, namun perjalanan harus ditempuh dengan bis dari kota A ke kota B. Ada 5 bis nih pilihannya, dan dari kota B ke kota C dengan kereta, ada 4 kereta. Berapa banyak cara yang dapat dipilih orang tersebut untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota C? Nah, ini ilustrasinya tadi malas ketik, jadi ditulis terus difoto. Harap-harap maklum ya tulisannya seperti ini. Jadi ceritanya kan dari kota A ke kota C, tapi harus transit nih. Dari kota A ke kota B ada 5 bis, dari kota B ke kota C ada 4 kereta. Kan kalau kita manual banget ya, ini ada bis 1, bis 2, bis 3, bis 4, bis 5. Kemudian ada kereta 1, kereta 2, kereta 3, kereta 4. Kan bisa jadi setelah naik bis 1 naik kereta 1. Bis 1 kereta 2, bis 1 kereta 3, bis 1 kereta 4, ini udah 4 nih. Terus bis 2 kereta 1, bis 2 kereta 2, bis 2 kereta 3, bis 2 kereta 4, berarti sudah 8 kan. Kemudian bis 3 kereta 1, bis 3 kereta 2, bis 3 kereta 3, bis 3 kereta 4, ini sudah 12. Kemudian bis 4 kereta 1, bis 4 kereta 2, bis 4 kereta 3, bis 4 kereta 4, ada 16. Kemudian bis 5 kereta 1, bis 5 kereta 2, bis 5 kereta 3, bis 5 kereta 4, ada 20 ya. Nah, ini baru segini aja capek banget kan ya kalau mau manual. Jadi ada namanya aturan perkalian atau kaidah perkalian pengadaan, gimana daripada kita ribet nih ya sebanyak ini, kecuali diminta soalnya ya menjabarkan seperti apa, nah baru dituliskan. Jika tidak ya sudah, berarti dari kota A ke kota B ada 5 bis, berarti 5. Dari kota B ke kota C ada 4 kereta, berarti 5 kali 4 ada 20 cara. Kemudian selanjutnya permutasi, yaitu susunan berurutan dari R unsur yang dipilih dari N unsur berbeda. Ini rumusnya. Kemudian contohnya, dari 3 orang, katakanlah nama inisialnya A, B, C, akan dipilih ketua dan wakil ketua. Berapa banyak cara pemilihan tersebut? Berarti kan kalau kita mau manual ya, A, B, kemudian B, A. Kenapa boleh gini? Kan ini artinya A ketua, B wakil. Akan berbeda dengan ketika B ketua, A-nya wakil gitu. Kemudian AC, berarti A ketua, C wakil, berarti ada kemungkinan CA, C yang ketua dan A-nya yang wakil. Terus ada BC, B ketua, C wakil, dan sebaliknya CB, C ketua, C wakil. Nah, dari ini ada lagi ya kira-kira? Nah, kalau nggak ada kan berarti hanya 6. Oke, ini cuman 3. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan ini pemilihannya terjadi di kelas di mana ada 20-30 mahasiswa ya. Kemudian lebih luas lagi, gimana kalau ini pemilihannya ada di imatik gitu. Imatik mungkin seangkatan ada 100. Bagaimana cara memilih 100 orang untuk dipilih ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara imatik? Apakah akan mendata satu persatu gitu? Kalau ini kan masih muda ya, masih 3. Gimana kalau 100 terus kita data satu persatu, misalkan kemungkinannya oh ini ketua, ini wakil. Nah, tentu akan banyak. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi sebelum itu kita coba aplikasikan ke soal ya. Jadi kan tadi ada 3 orang ya, berarti ada 3, kemudian akan dipilih ketua dan wakil, berarti R-nya 2. Berarti permutasi 3, 2, ini N faktorial, N dikurang R faktorial, berarti 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial. 3 kurang 2 berapa? 1 faktorial. 3 faktorial artinya mengalihkan sampai dengan 1. 3, 2, 1, terus ini 1 faktorial itu 1. Berarti ada 6 cara. Nah, berarti terbukti ya, benar. Ya, jadi gimana kalau misalkan ada imatik 100 orang, berarti N-nya 100, kemudian dipilih ketua, sekretaris, wakil, dan bendahara, berarti R-nya 4. Tinggal dihitung dengan rumus permutasi. Permutasi ini adalah ketika kita memperhatikan urutannya. Jadi misalkan kayak tadi AB berbeda dengan BA, itu kan artinya urutan diperhatikan. Ketika urutan diperhatikan, berarti kita menggunakan permutasi gitu ya. Jadi urutan itu sesuatu yang dianggap penting.
Nah, selanjutnya ada kombinasi susunan berurutan tingkat R dari n unsur berbeda. Rumusnya sama seperti permutasi tadi, hanya saja ditambah n faktorial. Misal dari 3 orang A, B, C, ya, nah orang yang tadi ya anggap aja akan bersalaman. Jadi ceritanya pemilihannya sudah selesai, mau salaman. Berapa banyak cara salamannya? Berarti kan A, B, A, C, B, C gitu ya. Kemudian kenapa B, A nggak ditulis? Ya kan, ketika A salaman dengan B, otomatis B salaman dengan A gitu ya. Nggak ada kan, maksudnya urutan siapa yang salaman pertama gitu. Jadi salaman terjadi bersama-sama. Jadi urutan baik kita menulis A, B atau B, A, yaitu maksudnya adalah A sedang bersalaman dengan B gitu. Nah, A, C, A salaman dengan C, B, C, B salaman dengan C. Jadi sehingga hanya 3 dari caranya. Jadi ketika 3 orang ingin bersalaman, berarti kan antar 2 orang ya. Nah, itu hanya 3. Dimana kombinasinya urutan tidak begitu penting gitu ya. Misalkan ya orang salaman kan enggak ini ya. Kemudian misal diminta 2 mahasiswa untuk membantu misalkan membantu di prodi gitu ya, tanggal prodi diminta tolong. Nah, dari sekelas itu diminta 2 kan bebas ya, kan hanya 2, misalkan bisa jadi yang itu urutannya tidak diperhatikan. Kemudian apalagi kalau peringkat kelas itu urutannya diperhatikan jelas, karena misalkan kalau si A peringkat 1 atau si A yang peringkat 3 dan si A peringkat 2 kan berbeda. Kalau misalkan hanya diminta 2 orang untuk mengangkat meja, nah itu kan tidak perlu pakai urutan ya, yang penting 2 orang gitu. Nah, ini sedikit. Nah, gimana kalau misalkan banyak, tadi yang imatik tuh yang 1 orang mau pulang nih, mau salaman juga gitu. Tapi sebelum menerapkan tadi ya, tadi ada 3 orang berarti n-nya 3, kemudian bersalaman berarti angka 2 orang. Bu, bisa Bu, ini kok salam bertiga? Ya kali, salam bertiga gimana? Berarti ada yang tangan kiri yang nggak sopan. Oke, ini 3, 2, kombinasi 3, 2 berarti 3 faktorial, R-nya 2 faktorial, 3 dikurang 2 faktorial. Ini 2 faktorial, berarti 3 kurang 2, 1 faktorial. Ini 3 kali 2 faktorial, ini kita coret, atau eliminasi ya. Eliminasi dibilang dalam penyebut, tinggal 3 dibagi 1, ini 3 cara. Jadi terbukti ya, rumusnya benar ya. Jadi kalau misalkan ditanya imatik 100 orang, ya berarti N-nya 100, kemudian bersalaman berarti 2. Nah, tapi kalau misalkan ada ketentuan lagi, oh ya imatik Bu, di bawah UIN, berarti kita harus memperhatikan adab-adab interaksi dengan lawan jenis. Kita tidak boleh salaman dengan lawan jenis. Oke, berarti dipisah lagi. Misalkan laki-lakinya berapa, kemudian salaman dikalikan dengan banyaknya perempuannya di salaman. Oke, alhamdulillah akhirnya berakhir ya setelah pertemuan kedua setelah sekian lama. Mohon harap maklum ya, ini sedang banyak deadline dari berbagai arah. Semoga bisa lebih mengatur waktu. Saya mohon maaf apabila penjelasannya sangat di akhir ya, ini sudah mau masuk pertemuan 4 tapi masih penjelasan pertemuan 2. Jadi semoga tidak membuat semangat rekan-rekan mahasiswa dalam belajar. Kemudian juga tidak ada kewajiban mahasiswa untuk melihat video ini ketika dari PowerPoint sudah cukup, ya alhamdulillah gitu ya, lebih hemat juga kuotanya. Kemudian saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, terus ada kata-kata yang menyinggung di video ini baik di grup WhatsApp. Oke, ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.